Pasaputro. Saya sebagai pengurus taman, merawat taman di Taman Langsat. Terus ya banyak lah istilahnya kisah-kisahnya. Pada waktu itu tahun 2008 itu ada kursus tanaman tuh. Tuh dia pelatihnya malah kesurupan. Pas dia udah sembuh, udah sadar, ditanyain, emang katanya ada orang tua rambutnya panjang. Halo Misteri Seekers, selamat datang di Kabar Misteri Mengungkap yang Tak Kasat Mata. Bersama saya Ratu Sikumbang, selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda semua untuk melihat dan menelusuri misteri-misteri apa yang ada di lokasi saya saat ini. Dan tentu saya tidak hanya sendiri, saya bersama tim Ghost Investigator Kabar Misteri. Tentunya kami akan menguak fenomena-fenomena apa saja yang terjadi di lokasi ini. Jadi Misteri Seekers jangan kemana-mana. Tetap di Kabar Misteri, menguak yang tak kasat mata. Taman Langsat, sebuah taman hijau nan asri yang memberikan kesejukan di tengah-tengah ramainya kota Jakarta. Taman ini juga menjadi tempat bagi para warga Jakarta yang ingin berolahraga atau sekedar bersantai pada pagi hingga sore hari. Namun berbeda ceritanya ketika malam hari datang. Pasalnya saat malam, taman yang tadinya sangat indah berubah menjadi tempat yang sangat angker di malam hari. Lalu menurut cerita penduduk sekitar, taman tersebut memang dihuni oleh hantu genderuwo. Bahkan hantu tersebut juga sering mengganggu warga sekitar. Tak hanya itu, tempat ini juga dihuni oleh hantu berupa pocong. Pohon karet kebo juga menjadi salah satu pohon terkenal angker yang ada di sini. Di pohon yang telah berusia ratusan tahun inilah sering terjadi fenomena penampakan. Cerita tersebut sudah menjadi kisah yang sangat terkenal. Lalu bagaimanakah hasil penelusuran tim Ghost Investigator Kabar Misteri di taman ini? Oke, Misteri Seekers, sekarang Ratu udah ada di lokasinya, tepatnya di taman. Lebih tepatnya lagi Taman Langsat. Penasaran sumpah. Lihat tempatnya sih venue-nya oke. Santai banget. Aku penasaran juga sih, karena katanya di sini ada kabar-kabar misteri gitu. Tapi nggak tahu ya, kita cari, coba tanya Bapak. Oh, nih. Halo Pak, mari Pak. Aduh, kenalin Pak, nama saya Ratu Sikumbang. Saya dari Kabar Misteri. Boleh saya tahu Pak, saya bicara dengan siapa nih Pak? Pak Roso. Pak? Pak Roso. Pak Roso, atau saya biasanya manggil Bapak apa nih bagusnya? Pak Roso aja. Pak Roso aja. Pak, ini saya boleh tanya-tanya sedikit, boleh ya Pak ya? Saya dengar-dengar dan saya pengen tahu sebenarnya sih Pak, gitu kan. Kalau di Taman Langsat ini katanya ada kabar-kabar misteri yang seperti itulah. Ya, banyak. Itu benar atau tidak itu Pak? Betul. Kira-kira Bapak kalau berkenan boleh Bapak ini temani saya untuk keliling-keliling, lihat-lihat, menelusuri sini. Boleh Pak ya? Oke, yuk mari Pak. Kalau saya boleh tahu nih Pak, katanya nih di sini ada kayak makhluk-makhluk yang emang nggak semua manusia lah bisa ngeliat, nggak lepas dari kasat mata kita manusia biasa gitu kan Pak ya. Katanya di sini kayak saya dengar Pak, saya nggak tahu itu benar atau enggak, makanya saya tanya sama Bapak nih. Ada apa kayak kuntilanak gitu, kayak genderuwo gitu, itu benar Pak? Benar ada. Posisinya di situ sering. Di
Selain di sini, Pak, di mana lagi kita Masih bisa ada, lihat? di sana di pohon karet ini ada juga. Oh, di sebelah sana masih ada lagi, Pak? Masih ada, itu Oh. kadang sekelas penampakan. Samping sumur. Gondoruo. Waduh, Satu gimana menurut kamu ketika kamu dengar sumur? Coba. sumur saya penasaran sih sebenarnya nih Mas Angga. Cuman kalau dibilang penasaran banget, saya juga nggak mau takabur ya namanya ini. Oke Pak, kita udah sampai nih. Nih Mas Angga, kita udah sampai di sumurnya langsung. Tapi cuma pertanyaan saya, kenapa ditutup seng gini Pak? Stasiun ini ada yang jogging nggak tahu lah. Tapi masih ada airnya ya? Masih. Baik, masih ada lagi mungkin Pak, selain di sumur ini? Pohon kantil, baik kita lihat ke pohon kantilnya Mas Angga. Setelah itu jangan kemana-mana dulu, Mystery Seekers ya, tetap di Kabar Misteri. Pemakaman Batu Toraja, Indonesia. Di pemakaman ini jenazah dimasukkan ke dalam peti kayu atau makam batu berukir untuk kemudian ditelakan di dinding batu. Selain itu dibuatkan pula patung kayu yang menjadi simbol orang yang mati dan ditaruh tak jauh dari peti mati tersebut. Sedangkan untuk mayat bayi, jenazah akan diletakkan ke dalam pohon. Oke Pak, kita udah sampai nih di kartil ya. Di apa nih Pak di sini? Seperti kalau saya lihat hanya tempat atau bentuk pohon yang tidak jauh beda dengan yang lain, atau memang punya ini sendiri, energi tersendiri. Iya. Ada. Di sini kali ya Pak ya kita. Oke. Dulu masa tahun ya 80-an ya. 80-an Pak. Ini saudara ini kita duduk sini. Karena hujan setempat. Dan kita geser. Nggak hujan. Di sini ya Pak. Iya. Kita balik lagi masih hujan ini. Satu pohon aja yang hujan. Aduh Pak, aduh saya jadi ini. Saya udah boleh turun nggak Pak ya? Saya mau turun ya. Saya mau turun. Jadi misteri situ saya kayak ngerasain bau sesuatu bunga, macam-macam bunga di situ. Makanya saya cari tahu di situ ada bunga-bunga nggak ya, tapi ternyata nggak ada keberadaan bunga-bunga yang seperti macam 7 rupa gitu, nggak ada. Ini wanginya itu wangi banget di situ, itu emang beneran. Ya mudah-mudahan yang saya rasakan itu bukan hanya sekedar rasa, tapi memang mungkin mereka sedang ada di sana melihat kegiatan kita, ya, Pak ya. Baik, Pak Roso, saya senang sekali Bapak sudah mau menemani saya mengelilingi, menelusuri lingkungan dari Taman Langsang ini ya. Dan jujur saya merasakan sesuatu dari tempat-tempat tadi yang kita udah jejaki. Saya berterima kasih banyak nih buat Pak Roso udah menemani saya buat waktunya nih Pak. Ya, terima kasih. Baik Mystery Seekers, kalau tidak ada Pak Roso juga tadi saya tidak tahu ya di sini apa saja dan di mana saja mereka selalu hadir ya. Dan mungkin nanti malam saya akan lanjutkan penelusuran juga masih di tempat yang sama. Kita lihat apakah nanti malam mereka semua akan menampakkan dirinya atau bagaimana. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus Kabar Misteri.